Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Peri, MPM 1961201232. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi dari pembinaan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Kenapa demikian? Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Yang kedua yaitu hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Hubungannya tersebut memberikan beban pada daya dukungannya yang berada pada ambang batas lama-kelamaan nantinya. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu sangat diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Pada hakikatnya, kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam. Selanjutnya yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang sangat strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam yang melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH). Selanjutnya yaitu pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pada jalur ini sering dan sangat sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauannya, sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui seperti melalui keluarga. Fungsi pembentukan pribadi adalah sangat penting, dan di dalam keluarga kita akan berkenalan dengan norma-norma kehidupan. Di dalam keluarga pula kita akan belajar bermacam-macam kebiasaan. Yang pertama, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Mendidik merupakan tugas yang pokok dari sebuah keluarga. Dan menurut pendapat saya, sumber daya alam memiliki pengaruh yang sangat besar karena sumber daya alam bisa menjadi sumber ekonomi, misalnya menjadi bahan baku proses industri, menjadi destinasi wisata, menjadi tempat strategis jalur perdagangan, dan lain-lainnya. Akan tetapi, sumber daya alam dengan ini harus sangat dikelola dan dikembangkan dengan baik agar bisa berpengaruh. Selain itu, sumber daya manusia juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan kompetisi sumber daya manusia, maka perlu ditumbuhkan lagi inisiatif dari masyarakat dengan meningkatkan rasa keingintahuan peka terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan rasa percaya diri sehingga setiap masyarakat mampu menonjolkan jiwa kepemimpinannya
dan mampu meraih kepercayaan dari kepemimpinan yang akan membuat pimpinan akan lebih seimbang. Dengan seperti itu, maka kemampuan masyarakat akan semakin terlatih sehingga masyarakat akan mampu menguasai dan menjalankan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi, sumber daya alam sangat berpengaruh bagi sumber daya manusia itu sendiri. Jadi mereka saling keterikatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.